Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Soleh-soleha masih tetap semangat untuk belajar hari ini? Iya, harus tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap belajar di rumah. Soleh-soleha harus semangat. Hari ini kita akan belajar tema 6 mengenai lingkunganku bersih. Dan sekarang kita sudah masuk pada subtema 4 mengenai bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan. Soleh-soleha, bersih itu sehat. Lingkungan sekitar rumah kita itu harus bersih. Lingkungan kotor itu dapat menyebabkan banyak penyakit. Selain banyak penyakit, jika lingkungan sekitar rumah kita itu kotor dan banyak sampah, kita akan mengalami musibah banjir. Apakah soleh-soleha ingin lingkungan sekitar rumah soleh-soleha itu mengalami banjir? Tidak, semua orang tidak ingin mengalami kebanjiran ataupun lingkungan sekitar rumahnya itu banyak penyakit. Maka dari itu, kita harus rajin membersihkan lingkungan sekitar rumah. Membersihkan lingkungan sekitar rumah itu bisa kita lakukan dengan kerjasama dengan tetangga, yaitu dengan gotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan. Sama seperti pada materi sebelumnya yang sudah Miss Willa jelaskan, cara kita untuk membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar rumah kita agar tetap bersih dan asri yaitu membersihkan saluran air dari sampah-sampah, kemudian membersihkan halaman ataupun jalan dari sampah-sampah yang berserakan. Kita juga bisa memotong rumput-rumput yang sudah panjang dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat kita lakukan untuk bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan agar lingkungan sekitar rumah kita tetap bersih dan juga asri. Jika lingkungan sekitar rumah kita bersih dan juga asri, maka kita pun dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Soleh-soleha, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 1 halaman 169 dan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 yaitu bekerja sama menjaga lingkungan sekitar, kemudian aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah, dan kita akan membuat kerajinan dengan bahan dari alam. Soleh-soleha sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, sebelumnya kita harus membaca doa sebelum dan sesudah belajar agar materi yang Miss Willa sampaikan hari ini dapat difahami oleh teman-teman dengan mudah, dan juga ilmu yang sudah soleh-soleha terima tidak lekas terlupakan, serta soleh-soleha senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Salah satunya Allah telah memberikan kita kesehatan. Soleh-soleha, sehat itu sangat penting. Nah, jika tubuh kita sehat, maka kita pun akan semangat untuk belajar hari ini. Nah, bicara tentang sehat, sehat itu juga selain dari tubuh kita, itu bisa kita lihat dari lingkungan sekitar rumah kita. Lingkungan sekitar rumah kita jika bersih, itu dapat membuat hidup kita menjadi sehat. Lingkungan bersih itu harus dijaga dan juga harus dilestarikan soleh-soleha. Kebersihan lingkungan itu tanggung jawab semua warga. Kebersihan lingkungan itu adalah cermin budaya masyarakat yang hidup sehat. Tuhan telah menciptakan alam semesta yang sangat indah, maka dari itu kita harus menjaganya dengan sangat baik. Selalu bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Ayo soleh-soleha, kita jaga lingkungan sekitar rumah kita agar tetap bersih dan juga rapi. Jika lingkungan sekitar rumah kita bersih dan juga rapi, maka kita pun akan hidup sehat dan juga nyaman tinggal di sekitar rumah kita. Nah, soleh-soleha, bagaimana cara kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan juga rapi? Sekarang kita akan membacakan teks mengenai bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
Di sini ada percakapan antara ayah dan juga Riko. Hari ini Riko, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah. Ayah, ayo kita bersihkan rumah. Riko, iya ayah. Ayah, Riko menyapu halaman dan ayah akan memotong rumput. Ibu akan mengepel lantai rumah. Ayah, ayo kita siapkan alat kebersihannya. Riko, baik ayah. Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat. Nah, soleh-soleha, percakapan di sini, Riko, ayah dan ibu sedang bekerja sama untuk membersihkan halaman rumah, membersihkan rumah dan juga membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumah Riko. Jika soleh-soleha sudah paham mengenai teks tersebut, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan temukan jawabannya pada percakapan tersebut antara ayah dan Riko. Untuk soal nomor 1, apa yang dilakukan Riko ketika membersihkan rumah? Yang dilakukan Riko yaitu menyapu halaman. Nomor 2, siapakah saja yang membersihkan rumah? Ada ayah, Riko, dan ibu. Oke, mohon maaf ya soleh-soleha, di sini Miss Wilda lupa menulis nama ibu. Jadi yang membersihkan rumah itu ada ayah, ibu, dan juga Riko. Untuk soal nomor 3, apa pendapat tentang kegiatan yang dilakukan Riko? Pendapat tentang yang dilakukan Riko itu adalah kegiatan yang bagus untuk dicontoh karena Riko dan keluarganya bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar agar lingkungan sekitar rumah itu tetap terjaga bersih, rapi, dan juga asri. Soal nomor 4, bagaimana perasaan Riko dalam melakukan kegiatan membersihkan rumah? Perasaan Riko yaitu dengan senang dan penuh semangat. Soal nomor 5, apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan juga rapi? Yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan juga rapi, salah satunya yaitu rutin membersihkan rumah minimal 2 kali sehari, pagi hari dan juga sore hari. Boleh jika memang keadaan rumah itu kotor, bisa dilakukan lebih dari 2 kali sehari. Kemudian kita harus menyediakan tempat sampah agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Dan kita pun bisa membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menyimpan barang-barang sesuai pada tempatnya. Jika kita mengambil barang-barang tersebut, maka kita harus menyimpan kembali sesuai pada tempatnya yang sudah ditentukan. Itulah cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan juga rapi. Masih banyak lagi kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan juga rapi, yang dapat soleh-soleha lakukan bersama anggota keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar rumah. Oke, soleh-soleha, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan rumah agar selalu bersih dan juga rapi. Materi selanjutnya, kita akan mengetahui aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban menjaga alam sekitar. Salah satunya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membuang sampah di selokan atau sungai, membuang sampah harus pada tempatnya. Taati peraturan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama antara anggota keluarga ataupun masyarakat sekitar. Nah, soleh-soleha, jika kita tidak mentaati aturan-aturan yang sudah ditentukan, itu dapat menyebabkan berbagai musibah yang ada di sekitar rumah kita. Contohnya, jika kita membuang sampah sembarangan di selokan atau sungai, maka yang terjadi jika musim hujan itu akan mengakibatkan banjir sekitar rumah kita. Selain itu, sekitar rumah kita pasti akan banyak lalat dan juga banyak penyakit. Contoh seperti penyakit kulit dan juga
penyakit demam berdarah. Nah, selain itu, jika kita menebang pohon sembarangan, yang akan terjadi yaitu akan mengakibatkan longsor, dan juga sekitar rumah kita itu tidak akan mempunyai udara yang sejuk, karena lingkungan sekitar rumah kita itu panas dan juga gersang. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang baik harus sama-sama menjaga lingkungan sekitar rumah kita, agar lingkungan sekitar rumah kita itu tetap bersih, rapi, dan juga asri. Jadi kita bisa hidup aman, tentram, sehat, dan juga nyaman. Oke soleh-soleha sudah mengetahui kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mematuhi aturan dan juga kegiatan yang tidak boleh kita lakukan untuk mematuhi aturan. Nah, di sini soleh-soleha centanglah gambar yang mematuhi aturan dan silanglah gambar yang tidak mematuhi aturan. Kemudian soleh-soleha tuliskan keterangan kegiatan yang dilakukan sesuai pada gambar tersebut. Yang soleh-soleha kerjakan itu hanya 3. Nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 5. Nah, jika soleh-soleha masih belum memahami tentang kegiatan dan aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, soleh-soleha bisa minta bimbingan dan juga bantuan orang tua di rumah. Materi selanjutnya, kita akan membuat karya seni kolase. Apakah itu kolase? Kolase adalah sebuah karya seni yang dibuat dengan cara menempel potongan, pecahan, atau kepingan bahan material yang terbuat dari kertas, kaca, biji-bijian, kerang, kulit kayu, dedaunan, atau bahan alam lainnya. Bahan-bahan tersebut ditempelkan pada sebuah gambar sehingga membentuk warna yang sangat indah. Dan sekarang kita akan membuat karya seni kolase dari bahan alam, yaitu biji-bijian. Soleh-soleha perhatikan buku soleh-soleha pada halaman 173. Di situ ada 3 contoh gambar kolase dari biji-bijian. Oke, soleh-soleha, silahkan perhatikan pada halaman 173. Di sini selain tanaman yang ada di lingkungan sekitar rumah kita itu membuat lingkungan menjadi asri dan juga sejuk, kita bisa memanfaatkan hasil tanaman dengan membuat karya. Seperti contoh gambar di bawah ini ada 3 gambar, gambar burung dan juga gambar rumah. Di sini mereka membuat karya seni 2 dimensi menggunakan biji-bijian. Ada yang menggunakan biji kedelai, kacang hijau, jagung, beras merah, dan masih banyak lagi biji-bijian yang dapat kita manfaatkan untuk membuat hasil karya. Selanjutnya, Miss Wilda tugaskan kepada soleh-soleha untuk membuat kolase dari biji-bijian. Soleh-soleha bebas bisa memilih gambar apa saja, dan soleh-soleha bebas bisa menggunakan biji-bijian apa saja yang ada di sekitar lingkungan rumah soleh-soleha. Kemudian tugas tersebut soleh-soleha kirimkan ke Miss Wilda melalui foto paling lambat pada akhir bulan. Tanggal 31 Maret 2021 hari Rabu. Dan soleh-soleha perhatikan di sini ada tata cara kita untuk membuat kolase dari biji-bijian. Langkah pertama untuk membuat kolase biji-bijian adalah mempersiapkan alat dan bahan seperti kacang hijau, kertas HVS, lem kertas, dan juga pensil. Kemudian soleh-soleha menggambar pola buah apel di kertas HVS. Untuk pola gambar, jika soleh-soleha tidak bisa menggambarnya, soleh-soleha bisa mencari pola gambar tersebut dari Google dan soleh-soleha print. Kemudian jika gambar tersebut sudah ada, langkah selanjutnya soleh-soleha oleskan lem pada gambar apel. Dan terakhir, soleh-soleha
Tempelkan kacang hijau mengikuti pola apel yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya lagi, soleh-soleha silahkan perhatikan video berikut ini.
Selanjutnya, kita akan belajar pada pembelajaran 2 halaman 175. Dan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 2 yaitu melakukan gerak tolakan, melayang, dan mendarat dalam senam lantai. Yang kedua, itu kita akan membaca percakapan. Oke, soleh-soleha, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama di pembelajaran 2 yaitu melakukan gerak tolakan, melayang, dan mendarat dalam senam lantai. Di sini, Pak Wisnu sedang mengajari anak-anak untuk menirukan gerakan hewan dalam senam lantai. Anak-anak telah bersiap di lapangan. Pak Wisnu pun memimpin doa dan diteruskan dengan pemanasan sebelum melakukan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat dalam senam lantai. Selanjutnya, Pak Wisnu menjelaskan gerakan-gerakan yang dilakukan kelinci. Ada gerakan bertolak, melayang, dan mendarat. Soleh-soleha perhatikan gambar 4.7 itu ada rangkaian gerakan kelinci. Kemudian perhatikan juga ketika Pak Wisnu sedang menirukan gerakan kelinci. Pada gambar 4.8 di situ ada gambar anak yang sedang menirukan gerakan kelinci. Dan anak-anak pun tertarik ingin mempraktikannya. Pak Wisnu meminta anak-anak untuk berbaris, tempat loncatan diberi garis. Kemudian mereka sangat gembira ketika berolahraga. Pelajaran olahraga telah usai, mereka pun bersyukur masih bisa berolahraga. Soleh-soleha, apakah soleh-soleha bisa menirukan gerakan kelinci? Iya, jika soleh-soleha bisa menirukan gerakan kelinci, Miss Wildah tugaskan kepada soleh-soleha untuk membuat video menirukan gerakan kelinci. Dan video tersebut dikirimkan kepada Miss Wilda paling lambat hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Materi selanjutnya kita akan membacakan teks percakapan antara Ayah dan juga Wulan. Setelah mandi sore, Wulan berbincang dengan ayahnya di teras. "Ayah, bagaimana sekolahmu, Wulan?" "Wulan, baik ayah. Tadi Wulan mengikuti pelajaran olahraga. Pak Wisnu meminta semua siswa menirukan gerakan kelinci." "Ayah, kamu bisa menirukan gerakan kelinci?" "Wulan, bisa ayah." "Ayah, bagus." "Wulan, ayah, bolehkah Wulan memelihara kelinci di halaman belakang?" "Ayah, tentu boleh. Namun kamu harus menjaganya dengan baik." "Bagaimana caranya ya?" "Ayah, kelincimu harus dibuatkan kandang dan diberi makanan." "Wulan, baik ayah." "Ayah, nah sekarang bantu ibumu di dapur menyiapkan makan malam." "Wulan, siap ayah." "Ayah, besok bantu ayah membuat kandang kelinci ya." "Wulan, wah terima kasih ayah." Soleh-soleha, dari teks percakapan antara Ayah dan Wulan, di sini terdapat kalimat pemberitahuan. Apakah itu kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan ini juga dapat diartikan sebagai suatu kalimat yang berisi informasi, baik larangan ataupun himbauan, untuk dipatuhi dan sebagainya yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam menyampaikan kalimat pemberitahuan ini, hendaknya dengan bahasa yang lugas dan juga jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Itulah penjelasan dari kalimat pemberitahuan. Soleh-soleha perhatikan, di sini ada 5 contoh mengenai kalimat pemberitahuan. Yang pertama, ada kalimat pemberitahuan atau informasi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, memberitahukan dilarang merokok di tempat ini. Kemudian ada juga informasi mengenai dilarang menginjak rumput. Dan yang keempat, ada informasi melarang membuang sampah sembarangan. Dan contoh yang terakhir itu menginformasikan bahwa sekolah diliburkan pada tanggal 23 sampai tanggal 30 Desember 2019. Itulah contoh mengenai kalimat pemberitahuan. Dan untuk contoh kalimat pemberitahuan sesuai pada
teks percakapan halaman 177. Di sini ada Wulan yang sedang menginformasikan kepada ayah bahwa tadi Wulan di sekolah mengikuti pelajaran olahraga dan Pak Wisnu meminta semua siswa menirukan gerakan kelinci. Untuk kalimat pemberitahuan yang kedua, ada ayah yang menginformasikan kepada Wulan jika Wulan ingin memelihara kelinci di halaman belakang rumah. Yang pertama harus membuat kandang kelinci dan Wulan harus memberikan makanan kepada kelinci tersebut. Oke, soleh-soleha, apakah soleh-soleha sudah paham mengenai kalimat pemberitahuan? Bismillah, ingatkan sekali lagi, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang kita ungkapkan atau kita ucapkan untuk memberitahukan informasi, baik larangan ataupun himbauan yang harus kita taati. Selanjutnya, soleh-soleha Bismillah tugaskan untuk mengerjakan latihan soal Ayo Berlatih pada halaman 178 berikut ini. Soleh-soleha, perhatikan kembali isi percakapan antara Wulan dan juga ayah. Kemudian, berilah tanda centang pada ungkapan pemberitahuan dan berilah tanda silang yang bukan merupakan ungkapan pemberitahuan. Halaman 178. Tetap semangat soleh-soleha mengerjakan tugas-tugasnya. Baik soleh-soleha, untuk tugas hari ini soleh-soleha mengerjakan Ayo mengamati halaman 171 sampai dengan halaman 172, itu nomor 1, 3, dan 5. Kemudian soleh-soleha Bismillah tugaskan untuk membuat karya kolase dari biji-bijian, dikumpulkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Tugas yang ketiga, membuat video menirukan gerakan kelinci, dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2021. Dan tugas yang terakhir, soleh-soleha mengerjakan Ayo Berlatih pada halaman 178 bagian A. Alhamdulillah soleh-soleha, materi hari ini sudah selesai Bismillah jelaskan dan tugas-tugasnya pun sudah Bismillah infokan di akhir video. Terima kasih kepada soleh-soleha yang masih tetap semangat belajar hari ini dan masih tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bismillah. Tetap semangat belajar di rumah ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Kurang lebihnya Bismillah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.